Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Pranita Widya Suksmarini, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada periode tanggal 28 Desember tahun 2020 sampai dengan 31 Januari tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai terapi oksigen. Secara fisiologis, sistem respirasi menghirup udara atmosfer yang mengandung 21% oksigen dengan tekanan parsial 150 mmHg. Sesampainya di alveolus, tekanan parsial oksigen ini menjadi 103 mmHg akibat adanya pengaruh tekanan dari uap air pada jalan nafas. Selanjutnya, oksigen akan berdifusi ke sirkulasi, di mana sebagian besar akan terikat dengan hemoglobin dan sebagian kecilnya akan larut dalam plasma. Oksigen ini kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menunjang metabolisme sel. Apabila terjadi penurunan asupan oksigen atau peningkatan dari konsumsi oksigen yang mengganggu metabolisme sel, maka diperlukan yang namanya terapi oksigen. Terapi oksigen adalah suatu upaya pengobatan dengan menggunakan oksigen yang bertujuan untuk memperbaiki hipoksia jaringan, yaitu agar tekanan parsial oksigen di atas 60 mmHg atau saturasi oksigen di atas 90% dengan cara meningkatkan masukan oksigen ke dalam sistem respirasi, meningkatkan daya angkut oksigen dalam sirkulasi, serta meningkatkan pelepasan oksigen ke jaringan atau ekstraksi oksigen jaringan. Oksigen pertama kali diisolasi oleh Joseph Priestley dan kemudian pertama kali digunakan sebagai obat pada tahun 1794 oleh Thomas Beddoes. Oksigen sebagai obat dibuat dari proses likuifaksi dan destilasi oksigen yang kemudian dikemas dalam tabung yang bertekanan tinggi. Oksigen ini dikemas dalam bentuk gas yang tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, tidak memiliki rasa, serta tidak mudah terbakar. Oksigen dalam tabung ini dapat diberikan kepada pasien jika telah dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti alat pengatur tekanan atau regulator, sistem perpipaan oksigen sentral, meter aliran, alat humidifier, alat terapi aerosol, serta alat pemberinya seperti kanul, pipa, maupun nasal kateter. Terapi oksigen diindikasikan pada pasien-pasien sebagai berikut. Yang pertama, pasien yang mengalami gagal nafas, misalnya akibat sumbatan jalan nafas ataupun adanya depresi pada pusat nafas. Yang kedua, pada pasien yang mengalami hipoksemia, yaitu pada pasien dewasa, anak-anak, dan bayi berusia di atas 1 bulan dengan tekanan parsial oksigen di bawah 60 mmHg atau saturasi oksigennya di bawah 90%. Sedangkan pada pasien neonatus dengan tekanan parsial oksigen di bawah 50 mmHg atau saturasi oksigennya di bawah 88%. Yang ketiga, diindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami kegagalan transportasi oksigen, misalnya pada pasien syok, infak miokard, ataupun keracunan gas karbon monoksida. Yang keempat, pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan kebutuhan oksigen jaringan, misalnya pada pasien yang mengalami luka bakar ataupun keganasan. Dan yang terakhir, pada perioperatif, terutama pada pasien pasca dari anestesi umum. Terapi oksigen dikontraindikasikan pada pasien-pasien sebagai berikut. Yang pertama, pasien yang memiliki keterbatasan jalan nafas berat dengan keluhan utama dis penuh, tetapi tekanan parsial oksigennya 60 mmHg ke atas dan tidak mempunyai riwayat hipoksia kronis. Yang kedua, pada pasien-pasien yang tetap merokok karena hal ini dapat memiliki prognosis yang buruk serta dapat berisiko mengalami kebakaran. Terapi oksigen diklasifikasikan menjadi dua, yaitu terapi oksigen jangka pendek atau short term oxygen therapy dan terapi oksigen jangka panjang atau long term oxygen therapy. Terapi oksigen jangka pendek yaitu dengan pemberian fraksi oksigen 60-100% dalam jangka waktu yang pendek, yaitu sampai klinis pasien membaik. Terapi ini diindikasikan pada pasien-pasien yang pertama hipoksemia akut, yang kedua henti nafas dan henti jantung, yang ketiga hipotensi,
Yang keempat, pasien dengan curah jantung yang rendah atau asidosis metabolik. Dan yang kelima, pasien dengan distres pernafasan. Terapi oksigen jangka panjang yaitu pemberian fraksi oksigen 24% sampai 28% yang dapat dinaikkan secara bertahap sesuai dengan hasil analisa gas darah pasien yang diberikan selama 24 jam. Terapi ini dibagi menjadi dua, yaitu terapi secara kontinu dan secara tidak kontinu. Terapi oksigen jangka panjang kontinu diindikasikan pada pasien-pasien yang pertama, tekanan parsial oksigen istirahat 55 mmHg ke bawah atau saturasi oksigen 88% ke bawah. Yang kedua, tekanan parsial oksigen 56-59 mmHg atau saturasi oksigen 89% pada kondisi khusus. Dan yang ketiga, pada pasien polisitemia. Terapi oksigen jangka panjang tidak kontinu diindikasikan pada pasien sebagai berikut. Yang pertama, selama latihan, yaitu pada tekanan parsial oksigen di bawah 55 mmHg atau saturasi oksigen 88% ke bawah. Dan yang kedua, selama tidur, yaitu pada pasien dengan tekanan parsial oksigen 55 mmHg ke bawah atau saturasi oksigen 88% ke bawah dengan komplikasi. Kriteria yang harus dipenuhi oleh teknik dan alat yang akan digunakan dalam memberikan terapi oksigen kepada pasien meliputi yang pertama, mampu mengatur konsentrasi atau fraksi oksigen udara inspirasi. Yang kedua, tidak menyebabkan akumulasi dari gas karbon dioksida. Yang ketiga, tahanan terhadap pernafasan minimal. Yang keempat, irit dan efisien dalam penggunaan oksigen. Dan yang kelima, dapat diterima serta nyaman digunakan oleh pasien. Berdasarkan kecepatan aliran, cara pemberian oksigen dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem aliran oksigen tinggi dan sistem aliran oksigen rendah. Sistem aliran oksigen tinggi atau high flow diberikan pada pasien hipoksia dengan ventilasi yang abnormal. Sistem ini mampu memberikan aliran total gas yang tinggi dengan fraksi oksigen yang tetap, serta mampu mengatur dari suhu dan humidifikasi udara inspirasi. Tetapi, alat ini mahal, kemudian harus mengganti seluruh alat jika ingin mengubah dari fraksi oksigen, serta kurang nyaman digunakan oleh pasien. Alat-alat yang termasuk dalam sistem aliran oksigen tinggi meliputi sungkup muka Venturi, serta CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Yang kedua, sistem aliran oksigen rendah atau low flow hanya dapat diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi yang stabil, volume tidal 300-700 ml pada pasien dewasa, serta pada pasien yang memiliki pola nafas yang teratur. Karena sistem ini hanya mampu memberikan fraksi oksigen 21-90% yang tergantung dari aliran gas oksigen. Alat-alat yang termasuk dalam sistem aliran oksigen rendah meliputi yang pertama nasal kanul, yang kedua kateter nasal yang ukurannya disesuaikan, yaitu pada pasien anak-anak berukuran 8-10 F, pada pasien dewasa wanita berukuran 10-12 F, dan pada pasien pria dewasa berukuran 12-14 F. Fraksi oksigen yang diberikan melalui kateter nasal ini sama seperti pada nasal kanul. Yang ketiga, yaitu sungkup muka tanpa penampung atau simple mask, dan yang keempat, sungkup muka dengan kantong penampung. Sungkup muka dengan kantong penampung ini dapat memberikan fraksi oksigen yang lebih tinggi, di mana ada dua jenis, yaitu non-rebreathing mask dan rebreathing mask. Sungkup muka non-rebreathing mask ini memiliki katup, sedangkan sungkup muka rebreathing mask memiliki katup, sehingga udara ekspirasi dapat dihirup kembali sebagian oleh pasien. Di sebelah saya dapat dilihat tabel mengenai fraksi oksigen yang dapat diberikan melalui beberapa alat dari sistem aliran oksigen rendah maupun sistem aliran oksigen tinggi. Langkah-langkah dalam pemberian terapi oksigen meliputi yang pertama,
tentukan status oksigenasi pasien melalui pemeriksaan klinis dan pemeriksaan analisa gas darah. Yang kedua, tentukan sistem yang akan digunakan, apakah sistem aliran oksigen tinggi atau sistem aliran oksigen rendah. Yang ketiga, tentukan konsentrasi oksigen yang akan diberikan, apakah tinggi di atas 60%, ataukah sedang 35-60%, ataukah rendah di bawah 35%. Yang keempat, pantau keberhasilan terapi oksigen dengan melakukan pemeriksaan pada sistem respirasi dan sistem kardiovaskular. Yang kelima, dapat dilakukan pemeriksaan analisa gas darah periodik, yaitu setiap 30 menit. Dan yang keenam, jika perlu, perubahan dari cara pemberian oksigen dapat dilakukan. Di sebelah saya adalah rumus untuk menentukan dosis oksigen yang akan diberikan, di mana FiO2 artinya adalah fraksi oksigen, kemudian PA besar O2 artinya tekanan oksigen di alveolus, kemudian PA kecil O2 artinya tekanan parsial oksigen di arteri, dan PA kecil CO2 artinya tekanan parsial karbon dioksida di arteri. Di sini saya membuat contoh kasus, yaitu seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Kemudian lakukan pemeriksaan analisa gas darah yang dapatkan hasil pH-nya 7,43, PCO2 43, PO2 48,2, base excess 3,5, HCO3- 27,9, dan saturasi oksigennya 84,9%. Di sini kita masukkan ke rumus. Yang pertama, PA besar O2 yaitu 713 dikali fraksi oksigen dikurangi dari PA kecil CO2 dikali 1,25. Dapatkan hasil 95,98. Masuk ke rumus selanjutnya, yaitu PA besar O2 bintang, yaitu PA besar O2 hasil yang tadi dikali PA kecil O2 target, yaitu 90 dibagi PA kecil O2 hasil dari analisa gas darah. Dapatkan hasil 179,2. Lanjut ke rumus berikutnya, yaitu fraksi oksigen sama dengan PA besar O2 bintang ditambah PA kecil CO2 dikali 1,25, dimasukkan angkanya dan didapatkan hasil fraksi oksigen 0,32. Ini artinya bahwa pasien dapat diberikan menggunakan asal kanul sebanyak 4 liter per menit. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari pemberian terapi oksigen meliputi yang pertama, pada sistem respirasi dapat menyebabkan depresi nafas, keracunan oksigen, serta nyeri pada substernal. Yang kedua, pada sistem saraf dapat menyebabkan parestesia dan nyeri pada sendi. Dan yang ketiga, pada sistem visual dapat menyebabkan kerusakan pada retina akibat terjadinya proliferasi pembuluh darah, perdarahan, dan fibrosis yang dikenal sebagai retrolental fibroplasia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.